Selamat datang di Koram DOX, The Prayer's Journey. Kali ini topik kita yaitu The Water. Sebelumnya saya cerita tentang The Blood, The Power of the Blood, yaitu ketika di dalam framework The Prayer's Journey kita berhadapan dengan mezbah korban di pelataran perabot pertama yang kita temui. Dan di situ kita merenungkan kembali kuasa darah Yesus. Nah, sekarang setelah melewati mezbah korban, kita akan beranjak maju ke perabot setelahnya, yaitu bejana pembasuhan. Nah, di bejana pembasuhan itu di zaman Tabernakel Musa, bejana ini dipakai untuk membasuh kaki dan tangan para imam sebagai lambang penyucian dan pengkudusan. Di zaman Perjanjian Baru, hal ini bisa diartikan sebagai pembaptisan. Dan pembaptisan itu dari kata aslinya yaitu baptizo, yang artinya dicelupkan. Mari kita membuka di Roma 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, dibaptis di dalam kematian Kristus dan bangkit dalam hidup yang baru. Apa implikasinya dalam framework The Prayer's Journey ini? Jadi begini teman-teman. Waktu kita dihadapkan dengan bejana pembasuhan, itu kita ini membasuh diri kita dan mereflek dengan baptisan yang sudah kita terima. Yang menghalangi intensi kita di dalam framework Prayer's Journey itu adalah gambaran diri kita atas diri kita sendiri. Bejana pembasuhan ini terbuat dari tembaga dan juga dari potongan-potongan cermin para perempuan-perempuan Israel saat itu. Jadi waktu imam atau kita dihadapkan dengan bejana pembasuhan dan membasuh diri, kita melihat pantulan diri kita di dalam bejana itu. Siapa yang kita lihat di cermin-cermin itu waktu kita membasuh diri? Apakah manusia yang lama atau manusia yang dibangkitkan dalam hidup yang baru? Bahkan ya teman-teman, kita ini sudah lama jadi murid Kristus, masih ada bayangan-bayangan manusia lama kita yang selalu muncul dan membuat kita merasa gagal menjadi murid Tuhan. Bahkan kita mungkin punya bayangan manusia-manusia lama kita yang muncul seperti perasaan tidak dikasihi, perasaan tidak berharga,
atau juga masih melihat pantulan diri kita yang kotor, bersimbah dosa. Siapa yang kita lihat? Di pelataran kita akan muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Dan itu membuat kita bisa-bisa tidak melanjutkan perjalanan doa kita. Karena gambaran diri kita selalu saja gambaran manusia lama. Bagaimana selama ini engkau dan saya di dalam doa kita, doa-doamu, doa-doa kita? Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak berputar-putar di sini? Mari kita belajar di titik ini. Kita perlu mengerti bahwa yang namanya korban Yesus itu korban yang sempurna, teman-teman. Darahnya menebus dosa, menyucikan kita, menerima kita apa adanya, mengangkat kita jadi anaknya. Dan kita ini dikasihi, sangat dikasihi, dan sangat berharga di mata Tuhan. Apa yang harus Tuhan lakukan lagi buat engkau dan saya? Seandainya kita selalu tidak bisa melihat diri kita ini berharga. Apa yang harus dilakukan Dia lagi untuk engkau dan saya? Seandainya kita selalu melihat diri kita ini bersimbah dosa. Haruskah Dia tersalib kembali? Bagaimana menurutmu? Satu kali dan satu-satunya Dia sudah melakukannya untuk engkau, menebus dosamu dan menyelamatkanmu. Mari kita minta karunia iman kepada Roh Kudus supaya kita bisa melihat hal ini dan percaya bahwa sesungguhnya kuasa pengorbanan Yesus itu begitu besar. Dan seandainya kita masih saja mengalami kesulitan, saya dorong teman-teman untuk melakukan konseling pada pembina-pembina rohani supaya ada terobosan yang terjadi dan kita tidak terus melulu-melulu melihat diri kita menjadi sosok yang gambaran di manusia lama. Jadi teman-teman, kalau kita berhasil melewati fase di pelataran ini, kita akan bisa maju ke fase berikutnya untuk maju ke ruang Maha Kudus, ke ruang kudus terlebih dahulu. Dan kita siap untuk melihat diri kita. Jadi saya menamai fase yang di tahap pelataran ini dengan satu sebutan, the resurrections of the body. Jadi kebangkitan tubuh, karena di fase di titik pelataran ini kita berurusan dengan urusan-urusan dosa, urusan-urusan tubuh kita. Dan kita yang berhasil melewati ini akan ada kebangkitan yang kita rasakan dalam hidup ini.
dalam tubuh kita dan kita bisa mengalami kuasa Kristus. Dan di pelataranlah juga kuasa penebusan Kristus, pengagungan akan salib Kristus. Itu kita hayati hari lepas hari di dalam perjalanan doa. Dan kita akan mengalami perubahan demi perubahan karena kita sesungguhnya mengalami kuasa salib itu sendiri. Saya berharap teman-teman bisa mendapat manfaat dari sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk ruang berikutnya, yaitu ruang kudus. Kalau teman-teman ada komen, silakan catat di bawah, tuliskan di bawah. Dan kalau engkau suka, please like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Salam.